sini. Tadi kegeser di atas, Pak. Ya, Ada ya oke beberapa lah. perubahan. Oke, oke. Terus Anda perbaiki ya nanti ya. Iya. Nah, bab 2 di landasan ini Anda harus menggunakan beberapa teori-teori dan juga gunakan apa pendukung landasan teori ini adalah metode yang Anda mau gunakan apa, itu Anda harus cerita, sedikit menjelaskan apa yang menjadikan objek penelitian Anda itu silahkan. Tapi gunakan juga data-data yang valid ya, dari sumber-sumber yang benar-benar. Anda harus menyertakan sumber-sumber tersebut, misalnya dari jurnal internasional. Pastikan Anda mengambil jurnal internasional. Cara mengutipnya itu juga bukan mengutip semuanya Anda copy, tapi Anda ambil poin-poin yang penting, terus Anda tulis di situ sumber kutipannya dari paper mana, menggunakan apa style. Nanti di di terakhir tuh ada namanya apa? Yang kok jadi lupa saya. Apa bab terakhir tuh sebelum lampiran itu apa? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya itu Anda tulis. Paper ini diambil dari mana gitu loh ya. Nah, untuk nulisnya harus di sini namanya di paper apa tapi menggunakan apa style. Anda cari tuh penulisan apa style apa gimana gimana yang baik. Ya. Terus Anda rangkai dengan kata-kata Anda sendiri. Jangan plek-plek ya. Ingat, itu namanya plagiat. Tuh. Tadi kan Anda sudah saya ajarin nih atau sudah yang lain juga udah melihat kan sudah bagaimana membuat satu kalimat yang nyambung dan baik kan tadi di atas tuh tadi. Nah, seperti itu disambungkan dengan kutipan-kutipan yang Anda ambil dari paper internasional. Pastikan paper internasional itu minimum 15 ya, atau 13 lah itu. Sisanya boleh bahasa paper Indonesia, boleh buku juga ya, buku nih. Jadi paper internasionalnya itu harus minimal 15 lah, ya, paling enggak 15 atau 13 itu bisa lah. Tapi kurang dari itu jangan. Karena itu akan nanti Anda pakai untuk dibuat paper skripsi Anda. Karena itu akan nantinya di paper skripsi Anda itu yang akan dinilai. Ya, di sini Anda bercerita tentang tata letak itu apa, perbedaan tentang tata letak apa, itu boleh. Gunakan teori-teori yang memang ada sumbernya. Ya, oke. Nah, terus metode-metode yang Anda gunakan juga Anda jelaskan sedikit di sini. Ya, oke. Apa sih itu ARC? Ini Anda coba Anda ringkas dengan jurnal-jurnal internasionalnya apa ininya Anda masukin ya. Iya. Terus kemudian itu kan menyangkut dengan metode Anda. Di sini itu Anda tulis juga. Nah, Anda juga bercerita, boleh bercerita tentang tempat penelitian Anda yang menjadi masalah apa. Nah, ini boleh sedikit diuraikan di sini. Gitu loh. Jadi digabung gitu ya. Anda bercerita tentang teori yang Anda gunakan, terus Anda masuk tentang problem yang mau menceritakan yang tempat Anda teliti boleh. Tapi selaras mau Anda taruh di depan dulu perusahaan yang Anda teliti boleh di depan atau di bawah. Tapi nyambung. Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Ya, oke. Terus bawah. Terus, bab 3 ini adalah metode penelitian. Metode penelitian itu Anda harus membuat diagram alir, yaitu proses flowchart dari apa yang Anda mau teliti.
Ya. ya, metodenya apa, bagaimana Anda mengumpulkan datanya, pastikan itu, ya, bagaimana juga Anda menganalisa, itu semuanya harus Anda Anda jelaskan, jabarkan sampai Anda dengan perhitungan, rumus dan segalanya. Nah, diagram alir mana? Oke, di lapangan, literatur, rumusan masalah, menentukan pembahasan data-data dari mana? Data Hah? dari apa? Hah? Pengumpulan data mana? Dari studi lapangan, Pak. Ya, tulis. Oh iya, baik, Pak. Saya tambah. Hah? Iya, Pak. Data-datanya dari mana? Terus sudah sesuai data, kalau yang sesuai ya lanjut. Kalau tidak gimana? Iya, Pak. Hah? Diperbaiki. Iya, Terus habis itu apa? Terus apa yang menjadikan rumusan masalah, pembahasan, terus proses-proses ini apa yang Anda iniin, step urutannya gitu loh. oh iya, Kayak tadi saya bicara, Anda lapar, supaya kenyang prosesnya apa, tahapannya. Misalnya, oh urutannya saya beli dulu ke pasar, kemudian dari pasar terus dimasak dulu, diproses, di ini ibarat di oven, di ini sehingga jadi terakhir jadi makanan, kemudian baru dimakan, baru kenyang gitu proses kan. iya, Pak. Nah, dalam proses urutan-urutan dalam diagram alir itu proses-prosesnya itu nanti harus ada di bab 4 yang alir juga. Paham ya? Iya, Pak. Jadi benerin ya. Iya, Pak. Nah, di sini penjelasan tentang apa yang ada di diagram alir. Anda jelaskan secara detail. Oh, ini dapat dari ini proses tahapannya. Kalaupun ada rumus, masukin di rumusnya apa. Baik. Di tahapan mana ada rumus. Perhitungan apa yang ini tulis. Nah, nanti urutan yang di bab 3 metode penelitian ini harus sama dengan yang di bab 4. Paham Iya, nggak? iya, Pak. Untuk perhitungannya. Oke, masuk bab 4. Hmm. Di awal, Pak. Ini 40 meter mana? Dari jarak mana ke mana? Yang merah ini, Pak. Merah. Iya, rute saya tulis ini, Pak. Rute perjalanan teknisi garis merah. Oke. Bisa nggak lebih lebih jelas lagi? Ditebalkan gitu, Pak. Iya. Baik, saya Hah? tebalkan. Dan itu tahu 40 meternya gimana caranya? Suruh nambah tuh 1466 ditambah 10,96. Oh iya, baik, Pak. Itu Nanti dapat saya dari mana 40 meternya? iya, saya tambahin manual gitu. Mana? 14 tambah 10 juga berapa? Tapi ada yang 12-nya, Pak. Hah? Ini ada yang 12. Jadi rutenya satu. Soalnya ini close door, Pak. Jadi Ya, itu coba Anda ini. Jadi kan orang bacanya juga enak ya. baik, Pak. Jauh 40 meter sesuai dengan arah jalur merah yaitu 10,9 ini segini gitu kan. Baik, Pak. Hah? Iya, Pak. Baik, Pak. Nanti saya Ya, dan diperjelas. ini jadi itu terus bawah terus apa aja. Hati-hati ya nulis bahasa Inggris tuh harus cetak miring ya. Iya, baik, Pak. Oke, sumber diolah oleh penulis nggak perlu tuh. Buang aja. Oh, yang baik, Pak. Kecuali data dari perusahaan ya. Kalau yang diolah penulis nggak perlu. Oke, bagian workshop ini fungsinya apa? Ini kamu
jelasin ya kan, Iya, Pak. fungsi workshop tersebut di yang tadi kan, bagian-bagian itu kan. Iya, Pak. Ya, Anda tulis, Anda jelaskan ya. Luas kantor, diolah maupun nulis. Ini diolah atau data perusahaan? Setelah saya tanya sama supervisor itu, jadi setelah tanya sama mereka ukuran yang acceptable ya segitu, Pak. Ya, bilang aja data. Data dari perusahaan gitu, Pak, ya. Ya, data perusahaan. Tapi taruhnya jangan di situ. Di bawah, Pak, ya. Heeh. Ukuran dalam satuan apa nih? Eh, Meter, Pak, Mas. Hmm? Meter. Detail ya, jelas ya, maksud saya ya. Iya, Pak. Hah? Tuh, terus proses maintenance. Aduh, ini udah jam segini nih, yang lain dapat nggak nih? Hmm. Ini berapa orang sih? Aduh, Ada 12 atau 14 gitu, Pak. aduh, ini kamu juga ini. Oke lah, terus ke bawah. Habis ini kita break sholat dulu ya. Nanti kita Iya, lanjut. Pak. Oke lah, terus ke bawah. Ini kamu kasih tahu nggak nih softwarenya apa? Ada block plan, Pak, nama software-nya. Oke, terus cara-caranya gimana gitu udah. Ini, Pak, ini step-nya yang saya gambar banyak ini, Pak. Kamu jelasin juga ya nanti Iya, sedikit layout. tentang apa yang didapat terus juga ini. Oke, terus terus. Ini Nah, layout. dari data tadi didapatkan apa? Ini Layout yang ini. gambarnya. Iya, Pak. Nah, Iya, nah ini harus saya kau tulis apa bawahnya? Gambar, layout. layout, usulan, usulan apa nih? Perbaikan. Hmm, nanti bandingkan ya before afternya ya. Apa yang jadikan permasalahan jadinya ya Iya, setelah Pak. ini kan. Iya. Terus nilai-nilainya oke. Ini jarak yang setelah Ya, dihitung. oke. Ini saya pakai data jarak yang sebelumnya, Hmm. dibandingkan dapat jadi hasilnya segini, Pak. Layout hasil kok simulasi maksudnya apa nih? Perhitungan yang tadi, Pak, itu kan lewat software. Hasil layout perbaikan saja berarti, Pak, ya. Nah, hasil usulan perbaikan. Terus apa ini resultnya? Yang perbaikan hasilnya lebih baik, jadi distance-nya Selisihnya turun. berapa, terus baiknya berapa gitu loh ditambahin. Oh, Terus kamu tambahin tadi satu. itu dari tabel ini dapat dilihat apa, kesimpulannya apa? Oh, ini sebenarnya. Ibarat ini kan Iya, ketebasan penelitian apa nih? Ini apa nih ketebasan penelitian dilakukan? Oke, ditambah ya. iya, Perbaikan Pak. Itu saja sih. sampai bab 5 nanti kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini hasil dari penelitian yang tadi di bab 4 ya. Oh, baik, Pak. Ya, ini saya udah tulis. Terus sarannya ini apa yang untuk supaya sustainable? Untuk, Apa yang menjadi ini ya untuk iya, baik. perusahaan apa? Baik, Oke, ya. Baik, ya, Pak. baik. Iya, Pak. Oke, Ya, Pak. rekan-rekan kita break dulu 10 menit. Nanti kita lanjutin. Bagi yang mau sholat maghrib silakan ya. Oke, thank Ya, you. terima kasih banyak, Pak, ya. Pak. Ya. Di sini ada yang di Palembang? Nggak ada ya? Saya lagi, Nggak ada, Pak. Saya di Kaltim, Pak. oh ya, saya lagi di Palembang ini. Nggak di Jakarta. Oke, oke.
Oke, kita mulai lagi ya, rekan-rekan. Silakan, siapa yang mau ini bimbingan? Yang sudah siap, siapa kelompoknya? Yang udah lengkap, silakan. Lagi sholat ya. Oke, Saya boleh, Pak. Pak ya, Dendi. silakan, ayo. Anda Oke, siapa aja ya? Saya nggak mau ini. Waktu saya juga terbatas nih. Kebetulan saya di oke, sebentar. Izin luar share screen ya, kota, Pak. jadi bentar lagi saya mau makan malam di luar nih. Apakah sudah terlihat, Pak? Hmm? Apakah sudah terlihat? Belum. Oh, sebentar. Nah, udah belum? Ayo, yang lain ada. Halo, tes. Tes. Pak, maaf ini belum bisa share screen, Pak. Ya Mungkin udah, teman-teman yang lain dulu, Pak. yang Biar lain, saya ayo. cek dulu. Yang lain nggak ada? Oke ya, cukup. Sementara punya saya dan Abdul masih progres, Pak, untuk data-datanya, Pak. Cepat ya. Mau ini nggak Oh, ini bisa. saya judul Ini bisa, sama Pak. ini mau siapa nih? Saya, Pak. Udah Sudah bisa. bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Alhamdulillah. Perancangan, postur kerja dan fasilitas area finishing. PT Aneka Coba Logam Karya. diperbaiki judulnya. Kamu Eh, apa ini? Jadi di sini deskripsi saya ini Pak, saya akan merancang postur kerja yang sesuai dengan aspek ergonomi dan juga beberapa usulan fasilitas yang ada yang dibutuhkan untuk area finishing, Pak. Begitu, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Perancangan apa? Perancangan lagi. Postur Apa tadi?
Ya, perancangan ya. ya, perancangan postur kerja, Pak. Jadi desain ya. Redesign atau desain. desain? Redesign, Pak, redesign. Perancangan ulang postur. Hmm? Redesign, perancangan Redesign. postur Redesign ulang. itu perancangan ulang. Jadi udah ada, kamu perbaiki. Iya, Pak. Jadi Kalau di sini, perancangan berarti kamu dari awal oh iya, perancangan ulang, Pak. ada ide gitu kan. Kalau perancangan ulang itu kayak modifikasi, inovasi. Iya, Kamu apa nih? perancangan ulang, Pak. Nah, tulislah. Perancangan ulang postur kerja dan kualitas. Begini, Pak. Ya, tadi mana yang awal supaya ini? Oke lah. Di Ah, bawahnya tulis dulu dah. saya Nggak, tulis dulu. di bawah bikin tulisan. Perancangan ulang biar kamu tahu mana yang ini. Bentar, ini tak tulis dulu. Nah, apa? Nah, Area finishing, Pak. heeh. PT. Nah, gimana kalau PT-nya di belakang? Bisa, Pak. Menggunakan metode dengan metode bisa atau menggunakan Bisa. metode. Kamu pilih yang mana? Di sini saya menggunakan metode UAS, Pak. Ya, tulis dong. Oh. Di PT. Nah, perancangan ulang postur kerja dan fasilitas area finishing menggunakan atau using atau dengan metode bisa. Pilih mana, menggunakan atau dengan? Jangan dengan menggunakan. Menggunakan, Pak. Ya, oke, menggunakan metode OWAS di Ya, PT Adi Aneka Adi Logam Karya. karya. Nah, kau lebih suka yang atas atau yang bawah? Yang bawah sih, Pak, lebih spesifik. Kenapa? Lebih spesifik, Pak, penggunaan metodenya. Udah tahu kan cara menulis? Iya, Pak, tahu, Pak. Hah? Paham. Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu. Kau lama-lama kau suka menjadi penulis, lama-lama menjadi penulis bisa juga kan? Nggak tahu gua. Nggak Iya, tahu Pak. saya kan, itu ya. Jadi ini jangan main hajar aja yang atas kan, gitu Oke. kan? Kalau ini kan, nah, oke kita masuk ke bawah. Oke, ini. Nah, oke, terus, 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 terus. Nah, ya nanti benerin ya judulnya ya. Iya, Pak, siap. Oke. Terus, orang tua mana? Orang tua ini, Pak, kedua orang tua, nenek, adik, dan teman-teman. Ah, boleh. Selalu memberikan. Oke. Udah punya istri? Belum, Pak. Pacar? Ada. Ada. Jangan tulis dulu. Ntar kalau Jangan. Belum ganti pasti, Pak. Belum pasti. tulis kamu ini ya playboy ya. Ah, bukan, Pak. Bercanda ya saya ya. Ya, kalau pacar nggak ditulis juga nggak apa-apa. Orang tua harus ya. Oke. Iya, Pak. Siap. Saya nggak mau kalau orang tuamu Iya, nggak betul. ditulis. Itu nanti diperbaiki ya. Gimana Anda nyusunnya supaya tanda tangannya nggak kepisah sendiri ataupun Oke. taruh bawah juga dua ini juga bisa. Oke, Oke, siap. dirapiin ya. Oke. Untuk abstrak judul semuanya halaman tolong diperiksa Siap, siap. dengan baik ya. Saya Siap. enggak ini. Terus ke bawah bab 1 langsung. Bab Tabel 1. juga ya, tabel ataupun gambar ya, daftar isi tabel, daftar tabel, daftar gambar itu juga tolong dicek. Oke, latar belakang. Oke, jadi di latar belakang ini saya membahas mengenai ini, Pak, kenyamanan dan keamanan kerja, Pak, Oke, di sini. terus Nah, mana data kemudian ininya? untuk fenomenanya pertama ini ya, Pak, dari penemuan postur buruk di area finishing. Mana datanya?
Di bawah ini Pak, bentar. Nah ini, terkait, MSDS yang ada di area finishing. Nah, itu yang atas itu nggak usah kamu ini. Oh terkait Ini ini postur gimana Pak? ini kamu nggak cerita di sini. Ini kamu cerita nanti di bab 4 atau di bab 2 Anda mau jelasin terserah. Oh oke, Tapi di sini kamu harus masukkan fenomenanya. oke. Secara general itu khusus kerja apa itu datanya mana itunya? Di sini Data Pak, generalnya. Misal ini jadi belum ada MCDS. Jumlahnya ya mana? untuk jumlahnya ini Grafiknya Pak, mana? grafiknya belum saya tambahkan ya, baru ada Tambahkan diagram. grafiknya. Oke. Misalnya ada gambar ini belum pernah ini. Ini grafik, bukan? Ya ini, diagram yang menunjukkan 14,3 belum pernah, 50% pernah, dan Ini apa? Data 35,7. apa nih? 14 pernah. Ini Pak, yang pernah mengalami gejala MSDS di area finishing Pak. Ini di tempat penelitian kamu. Iya, Nah, betul. berarti dari data apa nih? Grafik, Mhm, ya kan? Ini warnanya jangan begini dong, agak merah atau apa yang agak danger apa gitu kan. Di ini oke. kan dibuat jangan hijau-hijau semua di hijau lagi, biru-biru gitu kan. Kau juga mainkan degradasi yang lebih menunjukkan bahwa ini itu danger loh atau ini gitu. Paham nggak maksudku? Paham Pak. Nah, ini dari data sumber data yang kamu ini kan Iya, teliti. yang saya teliti, betul. Nah, ini yang diangkat. Oke. Paham? Paham Pak, jadi yang postur buruk di awal tadi ditaruh di bab 2 aja ya Pak? Ya, itu kamu cerita itu kenapa dia begini-begini itu Anda Anda ininya tentang penelitian di bab 2 Oke. atau kamu bisa sedikit tapi jangan di sedikit boleh di bab 4 tapi langsung Mhm, poinnya yang nggak ada di bab 2. Tapi kalau kalau mau ceritakan tentang itu di bab 2, paham nggak? paham. Nah, udah. Oke, saya catat Ini dulu Pak. pokoknya bab 1 itu tentang fenomenanya yang menjadi Mhm, sumber objek penelitian kamu, terus baru masuk ke bawah, terus bawah. Rumusan masalah. rumusan masalah. Nah, ini apa? Grafik towernya apa? Ini mengenai ini Pak, turnover karyawan yang ada di, Ya, ini maksudnya apa? Kan tadi udah ada di atas. jadi ini Pak, jadi dengan adanya MSDS itu ternyata di finishing itu terdapat, 22% karyawan tuh, keluar gitu Pak. Enggak, ini poinmu yang mana sih sebenarnya? Poinnya poinnya yang ini Pak, yang MSDS Pak. Ya udah, kenapa ini diiniin? Oke, saya hilangin Pak. Bentar ya. Ini untuk apa? Ini sumber penelitian kamu. Iya, jadi ini sebenarnya cuman sebagai penguat data aja sih Pak. Kalau di finishing itu ternyata, eee, dengan adanya MSDS yang banyak ini, ternyata di sana juga terdapat turnover karyawan yang tinggi Pak, Nah, itu kan 22%. efek samping. Kamu udah nambah yang lain kan? Nah, itu kalau Mhm. mau yang lain itu di tempat yang lain aja, di bab 2 atau apa Oke. gitu. Oke Pak. Oh, Atau di nanti bab 2 bisa ini Pak? iya, Kalau ada. mengenai oke. Itu itu loh. Sehingga ini perlu diteliti kan gitu. Apa sih yang diteliti itu tentang tentang MSDS-nya itu kan. Iya betul Nah, Pak, ini efek samping kan. betul. Nggak perlu terlalu banyak. Mhm. Kamu waktunya 3 bulan, Mas. Iya, mhm. Ya, efektif 3 bulan. Mhm. Kamu nggak bisa nyari, nggak bisa, ya ini nggak perlu secara ini kan molding Iya. pengocoran mana yang turnover-nya besar itu udah satu subjek lagi nih. Oh ya. Oh, oke Pak. Paham nggak? Paham Pak. Penelitian nih, Oke, ya kan? Ah, ini siap. hanya cuman sekedarnya aja kamu informasikan bahwa oh dengan ini berarti kan bagian ini loh yang paling banyak gitu kan maksud kamu gitu kan? Iya Pak, heeh. Nah, itu hanya nanti diceritain di situ. Tapi bagaimana ini, Mhm. nah mungkin ini bisa di bab 4 nanti, sehingga kamu bisa cerita bahwa, oh ternyata setelah perbaikan ini di bagian molding atau apa itu akan turun. Bisa Mmm, jadi mhm. diperbandingkan before after. Paham nggak maksud saya? Paham paham Pak. Hah? Paham Pak. Jadi arahnya tuh enak gitu loh kalau ini. Tapi Iya. kan tetap yang utama yang tadi di atas Yang itu kan. MSDS, ya betul. Heeh. Nah, nanti berefek pada ini juga kan begitu. Iya, betul.
Ya, itu Mhm. oke. Nah, perbaiki ya. Oke, Pak, saya tandai dulu, Pak. Hmm. Kemudian untuk rumusan masalahnya ini mengenai ini, Pak, apakah postur tubuh pekerja di finishing ini sudah sesuai dengan Nah, prinsip ini gini ergonomi? aja, faktor-faktor apa saja sih? Mhm, Ya, oke. apa faktor-faktor apa nih? Faktor-faktor apa saja yang apa? Yang menyebabkan, Nah, eee, pekerja terkena gangguan ICS ini, Pak. ya, nah nanti tadi yang saya bilang, yang tadi udah dibilang antara lapar, makan, sama Mhm, kenyang ya. Nah, terus yang kedua apa? ini mengenai Gimana caranya supaya apa? Memperbaiki atau apa gitu loh. mhm. Oh, ini yang nomor 3, Pak, apakah perlu perbaikan postur Ya, dan bagaimana cara modifikasi fasilitas? memperbaiki. Nah, bagaimana tingkat bahaya setiap aktivitas produksi. Kalau kamu sudah bagaimana perbaikan, Mhm, otomatis itu termasuk dengan tahu nggak tingkat bahayanya. Tahu kan? iya ya, harusnya belum tahu, Pak. Hah? Iya Jadi gini, bagaimana perbaikan postur tubuh, ya kan? iya, heeh, Kalau kamu sudah oh, memperbaiki, udah pasti kamu udah tahu dong tingkat bahayanya. Karena juga faktor-faktor penyebab terkenanya gangguan ini itu kan udah harus diperbaiki, paham nggak? oh iya, heeh, paham, Pak, paham. Jadi yang nomor 2 nggak usah, Yang nomor 2 nggak usah ya? Mmm, paham nggak? Jadi kamu 2 aja nih, nggak usah 3, terlalu mhm, banyak kamu faktornya kan kalau kamu ini karena waktu kita juga terbatas dan juga kalau ini sangat saling terkait misalnya gini, paham nggak maksud coba coba, kalau kamu dengan ini, dengan mhm A, mhm. kamu tuh udah pasti bisa tahu si B, si C, si D gitu loh. Oh Jadi ya, si B, si C, si D nggak usah kamu tulis lagi. Karena dengan mhm, si yang satu ini kamu udah bisa tahu gitu loh I see, oke dalam prosesnya. oke, Paham? paham, Pak. Nah, udah itu aja kalau kamu udah ngerti ya. Oke oke. Jadi 2 aja tuh. Oke, jadi ini ya, Pak? Bagaimana memperbaiki faktor apa, bagaimana memperbaiki postur tubuh, ya kan? Apalah tuh kamu ini kata-katanya. Oke, mmm, tes. Batasan masalah udah tahu ya. Tadi Tahu, saya Pak. berbicara. Ya Terus tujuan penelitian tadi udah tahu kan? Jawaban iya, dari rumusan menjawab dari masalah. Harus 2 juga. iya, Pak, harus sama, betul. Hmm. Kemudian untuk manfaat Nah, penelitian, Pak, manfaat penelitian jangan bagi bagi mahasiswa, bagi akademis, akademis, akademisi, akademisi. oke. Akademisi itu ya lembaga pendidikan itu akademisi. Oh, jadi Mahasiswa satu aja juga ya, Pak? ini. Itu kamu jangan banyak-banyak di crap aja, cari yang penting aja lah. Oh, oke, Pak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Siap Dipersingkat mana yang penting gitu ya. siap, Terus perusahaan oke, mana? Bapak. Untuk Apa perusahaan ini, gunanya Pak, untuk perusahaan dengan penelitian ini? Menurutmu apa? ini, Pak, meningkatnya produktivitas, efek dari, Yang konsep spesifik postur dong, tubuh. spesifik lagi. Kamu dengan meneliti ini perusahaanmu dapat apa untungnya gitu loh. Di tempat misalnya ini perusahaan kamu tempat peneliti, kamu nganggap Mhm ini perusahaan kamu. Dengan mhm. penelitian ini apa sih untungnya gitu loh. Oh, ya, Ya, oke, Pak. oke. Anda tulis tuh ya. Terus sistematika penulisan yang ngikutin lah sama yang ini yang lain-lain yang saya rasa sama lah ya. Iya, Pak, Yang benar. Nah, terus bab 2. Nah, bab 2 nih kamu bicara tadi apa sih iya. ini yang di bidang apa? Nah, itu kamu boleh cerita. Oh, iya, Pak. Jadi di sini saya membahas pertama mengenai pengecoran logam, Pak, dan juga Ya, menjelaskan perusahaan itu apa? Nah, ini prosesnya. baru ditambah yang tadi postur tubuhnya kenapa, ini kenapa gitu kan? Oke, Ya, itu ya. Terus yang tadi juga mhm,
turnover-nya perusahaan tinggi, ini, Mhm. gitulah. Ah, Oh iya, paham Pak, paham. nah, terus baru masuk ke teorinya, metodenya. Oh iya, teori Kamu metode. iniin, mana metodenya yang kamu mau gunakan. Ini Pak, saya pertama menggunakan Nordic Body Map sama Ya, OWASP ini Pak, Vacuum ya, Organisasi System. ya, itu juga kamu jelaskan apa Ini yang ini. penjelasan mengenai beberapa Ya, sikapnya Pak. Kemudian juga penggunaan software Pak di sini. kamu pakai Oh software. iya Pak, Kamu itu di jelasin juga softwarenya sedikit tentang software itu apa, gimana. Nah, nanti bab 3 coba diagram alirnya gimana. ini Pak. Maaf Mas, mau bertanya dulu Pak. Hmm. Mengenai ini Pak, software itu kan kita menggunakannya kan ketika melakukan ini ya Pak, metode penelitian ya. Nah itu dimasukkan di bab 3 ataukah di bab 2 Pak? Setara data prosesnya itu di bab 3. Oh bab 3, oke. Cara langkah-langkahnya Iya itu di bab langkah-langkahnya. 3. Tapi bab 2 itu juga harus dijelasin. Oke, Softwarenya itu untuk software apa dan untuk bagaimana apa gitu loh. oke. Nah, itu software apa, terus untuk apa tujuan ininya apa, sehingga apa gitu Mhm, di bab 3 itu ibarat pengetahuan umum yang kamu harus jelaskan. Nah, tapi di bab 3 mhm, ini itu langkah-langkahnya mhm. Langkah-langkah, oke, ya, paham. Nah, oke. untuk membuat flowchart diagram alir ini Mhm, ya, kamu tahu nggak simbol-simbol untuk membuat satu diagram flow mhm. proses. Flow proses, ya Pak, heeh. Misalnya eh apa trapesium Mhm. atau segitiga itu tahu nggak kamu? Eee Kotak itu eee, apa? saya, lupa-lupa ingat ya Pak, kalau kotak tuh kalau nggak salah tuh proses, kalau Nah, coba diingat kalau dulu. Jadi jangan bikin asal aja. ya, terus kalau belah ketupat itu, Nah, decision kalau nggak salah, decision atau apa nah gitu. kayak gitu. Mhm. Itu kamu juga harus ini kan? Oke Pak, Anda harus paham. lihat ini apa prosesnya gimana? Ya, tidak, output ini ya. Coba di prosesnya dibenerin tuh. Kalau nggak ngerti coba searching di Google juga bisa. Rekan-rekan yang lain. Jangan asal main kotak, 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 terus ini. Paham ya? Paham Pak, Ini komputer tuh. oke. Nah, langkah-langkah penelitian ini Anda jelasin secara detail Ya, dan detail tapi juga straight point ya. iya Nggak Pak, jangan berlente-lente iya Pak. ya. Nah, kalau ada Mungkin rumus juga Anda juga jangan salah, jangan ini. mhm, Ada titik-titik-titik, ini satu ya. iya, heeh. Nah, Anda coba lihat skripsi orang lain kalau nulis rumus kayak gimana. Oke, saya catat dulu Pak. Validasi. Ini tinggal 15 menit lain, yang lain nanti kita cari waktu ya. Cuma Besok 2 ada orang. lagi, Pak. Hah? Besok ada Kalau lagi nggak Pak. salah besok ada jadwal lagi, Pak. Besok di cancel. Saya besok pulang dari sini, dari Oke. Palembang. Oh, oke, oke, Pak. Saya Baik, Pak. flightnya jam 4, mungkin sampai Jakarta jam jam 8-an. Nah, ini tadi yang, Jam eee, 5 sih flightnya. software Pak. Ya, ini Jadi software tadi langkah-langkahnya harus jelas ya, walaupun ini tapi juga poin-poin street point tapi juga jelas. Jadi orang baca juga tahu ya. oke, berarti ini ya Pak, untuk mengenai apa, definisi dari software tersebut dan fungsi dan Kalau lain-lain itu di definisi bab 2 gini ya? gini gini. Definisi software masuk ke bab 2. Kalau langkah-langkah kayak gini Langkah-langkahnya habis bab ini 3, ini itu bab 3. untuk fungsi bab 2, tapi untuk langkah-langkahnya ini habis ini itu boleh bab 3.
Paham? Oke, paham, Jadi Pak. jangan banyak gitu loh. Oke. Jadi langkah habis ini ke ini gitu loh. Ya, oke, Oke, dah. Terus bab 4. ini untuk langkah-langkahnya. Bentar ya. Oke, bab 4. Oke, jadi di bab 4 pertama saya membahas karakteristik respondennya, Pak. Jadi di sini Hmm, eh, dari usia dan masa kerja. hmm, Kemudian di sini juga saya menggunakan analisis body Nordic map dan kemudian didapatkan bahwasanya hmm, di eh, divisi finishing ini, Pak, ini memiliki kategori sedang, yaitu masuk dalam kategori sedang, yaitu mungkin diperlukan tindakan di kemudian hari. hmm, Nah, kemudian di sini juga saya menjabarkan mengenai masing-masing ini, Pak, karyawannya, Pak. Jadi di sini hmm, masing-masing karyawan ternyata seluruh karyawan itu masuk dalam kategori sedang, yaitu diperlukan tindakan di kemudian hari. hmm, Dari situ saya melakukan eh, analisis lebih lanjut dengan menggunakan OWAS tadi, Pak. hmm, Ini menggunakan aplikasi tadi, mungkin nanti saya hmm, masukkan di sini juga. Nah, hmm, kemudian didapatkan skor dari masing-masing aktivitas, Pak. hmm. Sorry, Di sini sorry, tingkat skor ini keluar dari mana? dari aplikasinya, Pak. Aplikasi manual juga bisa, Pak. Penentuannya siapa yang ini? Ini dari perhitungan ini, Pak, di penjelasan OWAS ada, Pak. Jadi Oke, misal postur ya, berdiri itu ya, ya. berapa gitu ada. Oke. Kemudian diperoleh bahwasanya terdapat ini, Pak, dua Mana? aktivitas yang tidak perlu perbaikan, Mm-mm. kemudian satu perlu perbaikan, kemudian 3 di antaranya perlu perbaikan segera dan perlu perbaikan sekarang juga, gitu, Pak. Hmm, Kemudian mm-mm. di sini saya menjelaskan mengenai penjelasan tadi, Pak, mengenai eh, tata cara scoringnya masing-masing aktivitas di sini. Hmm. Terus Ini kemudian urut ya, jengkak bolak-balik ya. gimana, Pak? Sorry. Kamu bikin bikin ini kayak Mm-mm. kamu baca novel cerita, Cerita. Nah. cerita yang maju ke depan ya. Hmm. Jangan cerita yang maju mundur. Paham nggak? Oh ya, paham, Hah? paham, Pak. Paham ya? Ah, Jangan urutannya tuh udah maju terus kamu mundurin lagi. Terus kamu maju, oke, terus mundur lagi gitu. oke. Eh? Oh, mungkin ini sih, Pak. Mungkin ini ya, Pak, bisa eh, satu tabel ini untuk satu penjelasan ini. Jadi tidak berulang. Mungkin begitu maksud Bapak. Ya, kalau itu bisa nggak apa-apa. Mhm. Tapi kalau kamu mau menjelaskan lagi, pastikan itu Tidak maju nyambung. mundur. Ya, Jangan mundur-mundur gitu. oke. Ya, supaya pembaca ngerti aja lah. Jangan sampai nggak ngerti. Oke, Ya, oke, oke, saya terus lanjutkan ya, lanjut. Pak. Jadi di sini tadi penjelasan mengenai Ya, scoringnya, Pak. oke. Terus di sini saya membuat rekomendasi postur kerjanya, Pak. Jadi kan Improvement. ditemukan, ya, improvementnya. Ini berarti dari yang tadi yang harus itu dulu kan? Iya, yang harus dilakukan perbaikan. Dilakukan perbaikan. Oke. Jadi dari 6 aktivitas itu ternyata terdapat 4 aktivitas yang harus diperbaiki, Pak. Nah, Di sini saya memberikan beberapa rekomendasi. Mungkin ini tadi sama sama yang di atas supaya tidak berulang. Jadi ada satu penjelasan dan satu gambar. Ini kayak contohnya penggunaan kursi dan atau stool pada proses penggerindaan flange dan lain-lain, Pak, sampai di 4 aktivitas. Kemudian saya menjelaskan beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki atau dimodifikasi di sini, Pak. Ini contohnya kayak kursi, jig, hanging rack, dan hand trolley gitu, oke. Pak. Kemudian ini sama kayak yang di atas tadi, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci dalam satu paragraf.
Kemudian di sini perbandingan sebelum dan sesudah Pak dari perbaikan. Oke. Jadi sebelumnya skornya 3 yaitu perlu perbaikan dengan segera. Kemudian untuk dengan adanya rekomendasi postur ini Pak dan fasilitas pendukung diharapkan untuk skornya postur yang baru itu 1 Pak, yaitu tidak perlu atau level resikonya rendah gitu Pak. Oke. Dan juga selanjutnya juga sama Pak, di aktivitas 1 sampai 4. Kemudian di sini untuk ringkasannya saja mengenai perbaikan masing-masing tadi. Terus Gitu Pak, kurang lebih di situ. Terus itu kan kesimpulannya Iya. ininya before after. Terus hasil poinnya apa? Poinnya ini Pak, untuk usulan postur atau rekomendasi postur dan fasilitas yang Iya, saya coba desain kamu tadi. naik ke atas tadi di awal. Iya. Di awal berapa Pak? Ya Bab tadi 1 kan? di bab 3 bab 4 tadi. Bab 4. Di sini ya Pak, di improvement. Bukan. Terus. Stop. Stop sini. Bentar. Yang tadi yang kamu dapatkan ininya high, low itu mana? Oh ini, di sini Pak, maaf. Nah di sini. Di sini Pak, masing-masing Ini terus bawah. karyawan. Mana ini? Ini kan Iya Pak. sedang 14. Nah, ini sekarang berapa? Nah, ini kan berdasarkan ini ya Pak, berdasarkan kuesioner yang saya bagikan Pak. Jadi Ya, pas kamu sakit. tanya lagi. Oh ya, heeh. Atau hanya usulan aja tadi? Sebenarnya ini sih Pak, hanya ke arah usulan ya Pak. Soalnya kan di sedang ini kan mungkin perlu tindakan di kemudian hari. Oke. Jadi efeknya nggak langsung. Dari sini menurut kamu itu Mm-mm. di mana? Dengan usulan itu diharapkan nilainya di mana? Di ini Hasilnya Pak, di level 1, yaitu rendah. Di sini. Bentar. Level 1. level Semuanya, Pak. 1. Nah, balik ke atas tadi berarti level 1 total berapa tuh? Awalnya tuh 2 Pak. Jadi target saya ke 6 dari aktivitas tersebut. Jadi rendah resikonya. Ya, berapa persen jadinya? Berarti yang awalnya 33 jadi 100% resiko rendah Pak. Ya, berarti kan 6 apa? Jadi berapa? 1 semua. Jadi ini 6.000 Pak. Jadi aktivitas semua aktivitas yang ada di finishing itu jadi level 1 atau tidak perlu dilakukan perbaikan. Atau Ya, level itu rendah. kamu harus kasih kesimpulan itu dong. Balik Oke lagi Pak. di bawah. Paham Oke nggak? saya paham Pak. Oke. Ya, kamu tulis dari yang atas gini sehingga ini gitu loh. Atau bawahnya itu yang hasil yang sesudahnya. Jadi apa gitu loh. Nah, nanti itu bisa dimasukkan kesimpulan sama saran. Paham? Paham Pak. Oke. Kesimpulan. Ini Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak untuk progres skripsi saya Pak. Ya, bagus. Tinggal diperbaiki dan poles-poles sedikit ya. Oke siap Pak. Terima Oke. kasih Pak Dendi. Ya, nanti pertemuan selanjutnya. Kita Oke. lihat. Oke, rekan-rekan, waktunya ini sampai jam 7, kita 4 menit lagi. Kira-kira ada berapa lagi nih yang belum kelompok? Ini hari ini cuma 2 nih. Saya Halo, dan Abdil, Pak. 1. Terus apa lagi? Saya dan Bang Yafi. Berarti 2. Terus satu lagi? Hafiz Pak 1. 3. Terus Ella sama Muti, Pak. 4. 4 orang ya. Kelompok Asri, Pak. Nah, 5. 5 orang ya. Oke. Ini saya minta besok kan harusnya ada jadwal.
Saya besok nggak bisa karena saya pulang dari Palembang nih ke Jakarta sekitar jam 5. Jadi saya sampai flight Jakarta tuh sekitar mungkin jam 9-an ya. Karena banyak itu juga di bandara apa ini ya, mungkin jam 7 apa. Jadi nggak bisa lah. Ya, kita nanti tunggu schedule yang terbaru, terus sama bimbingan mandiri yang nggak terschedule. Ya mungkin bisa nanti schedule-nya 2 orang lagi atau 3 kelompok lagi, terus baru 2 itu ya. Nanti kita schedule. Tapi tolong buat seperti rekan-rekan yang tadi sudah presentasi ya, kayak Mas Valda, Mas Fajar ya. Jadi perbaikannya nggak banyak sehingga nanti tinggal gampang lah untuk saya mengapproval soft cover Anda. Oke rekan-rekan, saya rasa cukup hari ini ya. Baik, Pak. Ya, bagi yang Baik, belum, Baik, Pak. nanti di Pertanyaan, Pak. pertemuan selanjutnya tolong Malah Pak mau bertanya sedikit Pak. silakan. Apa? Duluan, Pak Abdul. Baik Pak, di sini kan kita baru mulai bisa ngupload soft cover kan di hari ini Pak ya. Hmm. Tentu di hari ini juga kita baru bimbingan. Nah di sini kalau kita lihat Pak di dalam LMS di halaman Sampai tanggal berapa? sampai tanggal 2 Pak. Nah, 2 kan masih lama kan? Iya. Nah itu mau bertanya Pak, itu kita juga harus melampiri paper ya Pak. Untuk paper sendiri ada standarnya tidak Pak ya? Atau kita bagaimana Pak? Ada kah? Ada. Mungkin boleh Pak dibantu share ke kami juga untuk bisa mempersiapkan paper di kami yang Pak. di ini udah benar tuh. Di mana? Di buku petunjuk penulisan paper. Buku petunjuk penulisan skripsi. Kan ada tuh juga. Tapi nanti saya share ya. Nanti saya share. Baik Pak. Ya. Oke. Oke. Karena memang di petunjuk penulisan kalau kita cek sih di bagian awal sampai penutup itu belum ada paper sih Pak. Dia baru di halaman sampul sampai di indeks. Tapi untuk paper sendiri belum ada begitu Pak Dendi. Oh, di bab ini belum ada paper ya? Belum Pak, belum. Ya belum lah berarti. Ini kan soft cover aja kan? Iya betul Pak. Tapi kalau di dalam LMS itu ada ini Pak. Menu paper Ada ya 17 nanti Anda buat harus ya. mengupload Nanti paper, Anda Pak. Iya. buat. Anda buat, nanti Anda lihat buku petunjuk penulisan skripsi itu juga ada cara nulis paper, tapi nanti di grup saya kasih yang Baik Pak. inian paper ya. Baik Siap. itu IOP ataupun yang lain ya. Conference internasional. Pastikan Anda ada jurnal internasionalnya ya 15 minimum. Ya. Oke. Jurnal internasional 15 ya Pak ya? Ya. Oke. Yang Anda. Baik Pak. Oke. Thank you Baik, ya makasih semua Pak. ya. Iya, Saya mari, rasa Pak. cukup. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih, Pak. Ya, Malam, Pak. terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Malam. Pak.